Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas atau melanjutkan materi kita, yaitu limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu satu, menjelaskan ya. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan. Yang kedua, mampu mempresentasekan dan menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan. Oke, baik. Nah, ada prinsip yang harus dipahami di sini ya, di materi ini, yaitu apabila hasil yang diperoleh melalui substitusi langsung berupa bentuk 0 per 0 ya, maka harus dilakukan penyederhanaan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan atau menyelidiki fungsi trigonometri yang menyebabkan bentuk 0 per 0. Oke, jadi pada pertemuan kali ini tetap teknik substitusi langsung dilakukan, tetapi apabila terjadi 0 per 0, maka haruslah diteruskan dengan teknik penyederhanaan. Nah, di pertemuan ini, sebelum kita lebih jauh membahas masalah teknik penyederhanaan limit fungsi trigonometri, kita kembali mengingat rumus-rumus trigonometri yang akan kita gunakan atau sering digunakan di materi ini. Yang pertama yaitu rumus sudut rangkap trigonometri ya. Ini ada 5 ya. Yang pertama, sin 2a itu bisa kita tulis 2 sin a cos a. Ini rumus yang pertama, yang sering digunakan ya. Yang kedua, ini rumusnya cos, ini ada 4 ya. Cosinus 2a sama dengan cos kuadrat a dikurang sin kuadrat a. Yang ketiga, cos 2a sama dengan cos a ditambah sin a kali cos a dikurang sin a. Yang keempat, cos 2a sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat a. Yang kelima, cos 2a sama dengan 2 cos kuadrat a kurang 1. Jadi inilah kelima rumus sudut rangkap trigonometri ya. Rumusnya sin 1 dan cos ada 4. Oke, lanjut ya. Setelah yang rumus ini, ada rumus yang berikutnya yang biasa juga kita temukan di materi ini, yang yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, ini rumusnya ada 4 ya. Pertama, sin A ditambah sin B sama dengan 2 kali sin 1/2A tambah B kali cos 1/2A kurang B. Yang kedua, sin A dikurang sin B ya, kurang sama dengan 2 kali cos 1/2A tambah B sin 1/2A kurang B. Ketiga, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cosinus 1/2A tambah B kali cos 1/2A kurang B. Yang keempat, cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin 1/2A tambah B sin 1/2A kurang B. Nah, jadi dia ini keempat rumus jumlah ya dan selisih sinus dan kosinus yang nantinya akan digunakan di pertemuan ini. Dan tolong diperhatikan baik-baik kedua rumus ini ya, rumus jumlah dan rumus sudut rangkap. Ya, mudah-mudahan masih diingat dan dihafal ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, kita lihat salah satu contoh ya. Selesaikanlah limit X menuju pi per 2 sin 2x per cos x. Penyelesaian. Oke, langkah pertama tentunya kita melakukan teknik substitusi langsung ya.
Jika hasilnya bukan 0 per 0, maka selesai masalahnya. Dan itulah sebagai jawaban. Tetapi apabila kita substitusi langsung dan terjadi 0 per 0, maka kita lanjutkan teknik penyederhanaan. Ya, kita lihat ya. Oke, baik. Kita substitusi langsung dulu. Limit X menuju pi per 2, sin 2X per cos X sama dengan sin 2 kali pi per 2. Ya, per sin pi per 2. Jadi ini kita substitusi. Nah, lanjut kita sederhanakan. 2 kali pi per 2 itu hasilnya pi. Oke, ini tetap ya. Jadi hitung sudut istimewa sin pi itu sama saja sin 180 derajat. Itu sama dengan 0. Cos pi per 2 situ 90 juga hasilnya 0. Jadi terjadi 0 per 0. Maka dilanjutkanlah dengan teknik penyederhanaan. Oke, nah hasilnya seperti ini. Limit X menuju pi per 2, sin 2X per cos X. Nah, ini pembilang, ini penyebut. Nah, diantara pembilang dan penyebut ini ternyata yang bisa kita sederhanakan adalah pembilangnya, yaitu sin 2X. Nah, kita teringat dengan rumus sudut rangkap tadi ya. Jadi di contoh 1 ini kita menggunakan rumus sudut rangkap. Coba kita lihat kembali rumusnya. Nah, ini dia. Jadi ini rumus yang kita gunakan di contoh 1. Oke, sudut rangkap. Jadi ini rumus wajib dihafal ya. Oke, kita kembali ke soal tadi. Nah, sekarang sin 2X saya rubah menjadi 2 sin X cos X, atau 2 kali sin X kali cos X per cos X ya. Terus, nah ini kita cos X per cos X itu hasilnya 1. Jadi sehingga kita dapat limit X menuju pi per 2, 2 sin X. Nah, sekarang kita substitusi kembali. Nah, kita dapat 2 sin pi per 2 sama dengan 2 sin pi per 2 itu sama dengan sin 90 derajat, yaitu hasilnya 1. Oke, 1 ya. Nah, jadi 2 kali 1, 2. Jadi kesimpulannya, limit X menuju pi per 2, sin 2X per cos X itu sama dengan 2. Nah, inilah contoh pertama tentang bagaimana menyederhanakan limit fungsi trigonometri ya, dengan menggunakan rumus sudut rangkap sin 2X. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, kita lihat ya, contoh yang kedua. Limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X per 1 kurang cos 4X. Oke. Nah, coba kita substitusi langsung ya. Tes kita uji dulu. Cos 2X, X-nya kan 0, berarti 2 kali 0, 0, berarti cos 0. Cos 0 itu sudut istimewa hasilnya 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Jadi 0 pembilangnya. Penyebutnya lagi 1 kurang cos 4 kali 0, 0. Cos 0 juga 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Jadi terjadi 0 per 0. Oke. Berarti contoh 2 ini kita harus sederhanakan. Oke, coba kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Coba perhatikan, limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X per 1 kurang cos 4X. Jadi kita lihat penyebabnya 0 per 0 ini ya, cos 2X. Oke. Jadi kita sederhanakan ini cos 2X dan cos 4X. Ya, kita sederhanakan. Jadi cos 2X ini ya kita sederhanakan dengan menggunakan rumus sudut rangkap tadi ya. Kita lihat. Nah, di sini rumus sudut rangkap itu ada 4 ya. Perhatikan baik-baik ya, ada 4. Nah, bagaimana cara memilihnya? Apakah ini, dan ini ya. Jadi cara memilihnya itu kita lihat sudutnya ya. Coba kita lihat. Nah, karena sudutnya menuju 0 ya, karena sudutnya menuju 0, berarti saya pilih ini ya, saya hindari cos. Jadi saya hindari yang ada cosnya di sini. Jadi kan ada cos, ini juga ada cosnya, ini juga ada. Berarti saya ambil yang tidak ada cosnya.
Jadi rumus yang saya gunakan adalah cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A atau X ya. Jadi ini rumus ini. Oke, kita lihat. Nah, ini saya sudah rubah ya. Jadi 1 kurang, ini tadi perubahannya. 1 kurang sin kuadrat X. Nah, per ini juga saya rubah. Ya, ini saya rubah cos 4x. Rumus yang digunakan untuk merubah cos 4x sama ya. Tetap menggunakan rumus ini. Ya, perhatikan ini bisa dikembangkan ini. Kalau di sini cos 2A berarti di sini A. Ya. Kalau di sini cos 4A berarti di sini 2A. Ya. Kalau di sini cos A berarti di sini sin 1/2A. Jika di sini cos 10A sini berarti di sini menjadi 5A dan seterusnya. Jadi ini dikembangkan ya. Jadi rumus ini dikembangkan. Nah, itulah yang terjadi pada soal yang kedua ini. Oke, perhatikan. Cos 4x. Nah, ini kan sama ya. Kita pindahkan saja. Rumusnya 1 kurang 2 sin kuadrat 2x ya. 2x ini karena di sini 4x ya. Ini analogi nih. Oke, perhatikan baik-baik. 4x berarti 2x. Kalau ini tadi 2x berarti di sini x. Jadi sudut di sini selalu 1/2-nya dari sini ya. Oke, lanjut. Setelah selesai ini ya. Nah, jadi bisa dirasakan bahwa jika rumus rangkap tadi tidak kita ingat, nah kita tidak bisa melangkah ke sini ya. Oke, ini penting perhatian. Oke, lanjut. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. 1 kurang 1 0 ya kan. Min 1 min kali min ini positif, jadi 0 ditambah 2 sin kuadrat x ya. Sin kuadrat ya tetap 2 sin kuadrat x. Oke, penyebutnya 1 kurang 1 0. Min ya dikali dengan min 2 itu positif 2. Jadi 0 ditambah 2 sin kuadrat 2x itu hasilnya 2 sin kuadrat 2x. Oke. Nah, pada tahap ini kita sederhanakan lagi. Kita perhatikan, ini duanya. 2 bagi 2 1. Oke, selesai. Ya kan? Nah, di sini kita coba-coba disubstitusi 0, masih terjadi 0/0 ya. Di sini bisa kita uji kembali apakah tidak terjadi 0/0 kalau kita substitusi. Nah, kita kasih masuk sin 0 ya 0. Sin 0 0 masih 0/0. Berarti pada tahap ini masih perlu kita sederhanakan ya. Oke. Nah, cara penyederhananya kita lihat. Pembilangnya sin kuadrat x, penyebutnya sin kuadrat 2x. Jadi kita sederhanakan penyebutnya saja ya. Oke. Nah, ini pangkat 2, itu pangkat 2 ya, bisa kita kurung baru pangkat 2 di luar. Ya. Jadi ini melangkah ke sini ya, itu menggunakan rumus sin 2x tadi. Ya, jadi ini dirubah ya. Nah, jadi ini pangkat 2 nya di luar, kita simpang. Baru ini sin 2x kita rubah menjadi 2 sin x cos x. Jadi rumus ini sama dengan ini tadi. Ya, jadi menggunakan ini kembali ya, menggunakan rumus contoh 1 kembali. Iya. Oke, ini. Oke, kita kembali. Oke, nah pangkat 2. Nah, sekarang setelah kita gunakan rumus kembali, kita sederhanakan. Nah, ini sudah aman ya, turun kembali. Ini yang di dalam kurung ini ada 3 suku di sini, suku bilangan ya. Kita pangkat 2 kan semua. 2 pangkat 2 4. Sin x pangkat 2 sin pangkat 2x. Cos x pangkat 2 cos pangkat 2x. Nah, kita perhatikan bentuk terakhir ini. Ternyata ada lagi yang bisa kita sederhanakan. Ini kita coret, tinggal 1 di bawah, habis tinggal 4 cos kuadrat x. Nah, ini bentuk paling terakhir ini ya. Nah, ini kita lihat atau kita perhatikan sudah sangat sederhana. Kita coba substitusi langsung kembali. Nah, saya substitusi ya. 1/4 cos pangkat 2 0 ya, karena x yang menuju 0. Jadi x ini saya ganti dengan 0. Nah,
1/4 kali cos 0 itu adalah 0 itu sudut istimewa dan cos 0 itu 1. Jadi jawabannya 1/4 kali 1 atau sama dengan 1/4. Jadi kesimpulannya, limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X per 1 cos 4X sama dengan 1/4. Nah, silahkan disimak baik-baik dan diperhatikan apa yang diperlukan, konsep-konsep apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Ya, saya ulangi lagi, ini rumus sudut rangkap. Oke. Ini juga sudut rangkap 2 kali. Nah, kemudian di sini ya sudut rangkap lagi ke sini. Jadi 3 kali sudut rangkap kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, saya kira pembahasan tentang limit fungsi trigonometri dengan teknik menyederhanakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.